Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menspesialkan hamba-hambanya yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tempat mengingat Allah, dengan kalimat mengingat Allah. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hambanya dengan ilmu untuk mengingat Allah, tempatnya untuk mengingat Allah, ya, kalimatnya untuk mengingat Allah, ucapannya maksudnya, suaranya, itu semua mengandung rahmat Allah, karunia Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ucapan itu kalau diucapkan di lain tempat, bukan di majalis zikir atau khilaqul zikir, beda lagi walaupun tetap mendapat pahala. Tapi kalau di dalam khilaqul zikir seperti ini, Rasulullah SAW yang menjanjikan kumu maghfuran lakum, sehingga kita selesai majelis dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita bangun dari majelis ini terampuni dosa-dosa kita. Kumu maghfuran lakum, qad buddilat sayyiatikum hasanat, aku telah ganti semua keburukan kamu menjadi kebaikan atau dosa kamu menjadi pahala. Satu kali majelis hadir. Mana-mana kan sayang kalau kita melepaskannya. Banyak orang-orang yang mempunyai azam niat kuat hadir di dalam majelis, kemudian Allah Ta'ala memberinya darurat, Allah Ta'ala memberinya masalah-masalah yang darurah sehingga tidak bisa hadir di dalam majelis, maka niatnya itu tercatat, maka orang tersebut masih tergolong orang-orang yang hadir di dalam majelis. Seperti itu kemuliaan majelis zikir, ya. Nah, majelis-majelis ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya, orang-orangnya, ya, ditetapi sama Allah Ta'ala. Waktunya ditetapkan semua sama Allah Ta'ala. Jadi tempat-tempat yang seperti ini yang menjadikan mundurnya, paham nggak, keburukan-keburukan, diangkatnya keburukan-keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, sebaik-baik tempat itu, masjid daerah itu adalah masjid-masjidnya, yaitu tempat mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya adalah pasar-pasarnya, kata Allah Ta'ala di dalam Sahih. Kata Rasulullah SAW, saya sebaik-baiknya adalah masjid-masjidnya orang untuk beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga khilaqul zikir. Khilaqul zikir, halaqah seperti ini, perkumpulan mengingat Allah dan zikr Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu banyak orang yang tidak melegalkan zikrullah. Bayangin, hati-hati, tidak melegalkan zikrullah. Karena apa? Karena tadi tahu orang-orang yang anti-Islam itu paling takut dengan Islam ketika berzikir kepada Allah. Yahudi itu misinya agar orang yang beriman, orang Islam, biar lupa kepada Allah, lupa mengingat Allah, lupa dengan majelis zikir. Makanya dibikin macam-macam sama dia. Masalah yang menipu di dunia ini, di Al-Quran sudah diomongin, wala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur, kata Allah Ta'ala. Jangan kamu tertipu loh, ini tipuan ini, ampar-amparan ini, di mana tempat ini? TV, HP, yuk di jalan-jalan tuh semuanya itu nipu, hal-hal yang baru terus. Tapi
di tempat di sisi yang lain dia juga jahat juga, ngerekrutin orang-orang Islam untuk dibalikin lagi ke tempatnya atau ke daerahnya, tapi udah pahamnya udah dirusak. Spesialis merusak akidah, merusak pemahaman itu orang-orang Yahudi. Itu zaman Rasulullah masih hidup itu berani lu ngomong sama Rasulullah. Padahal kan jawaban Rasulullah wahyu. Jawaban Rasulullah itu ngajarin siapa? Allah langsung kasih terus. Nanya sama Rasulullah, bangkai sama kambing sama sembelihan mulia mana? Kata Rasulullah, mulianya sahabat Rasulullah SAW yang ditanyain. Maksudnya ke Rasulullah. Ya mulia sembelihan. Lah sembelih itu yang membunuh siapa? Ya nyembelih kan. Tapi kalau mati bangkai yang bunuh kan Allah langsung. Berarti kan afdal bangkai. Ini Yahudi pemikirannya begitu. Bang, gitu. Jadi ada hal-hal yang sudah nggak perlu dijawab lagi. Bang, walaupun ada jawabannya bukan nggak ada. Sama aja kan nanti dimati bangkai juga dimakannya itu pakai virus-virus, dimatiinnya sama virus-virus sama bakteri-bakteri itu jadi mati itu kambing. Nah, dimatiin juga dengan kalau ini dengan manusia jelas ya kan disembelih lewatnya manusia, kalau itu lewatnya hewan juga kan, bakteri kan hewan ataupun bakteri kan hewan atau lewat macam-macam lah. Nah, kata kalau ini lewat makhluknya Allah Ta'ala yang lebih mulia yaitu manusia. Gagal lagi, tapi kan lahirnya dia matinya mati langsung, gak ada habisnya. Jangan ada tertipu kata Allah Ta'ala. Wala yaghurrannakum al-hayatud dunya wala taghurrannakum al-hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Terus itu gak ada berhentinya. Sehingga berani ngomongin tempat zikir itu salah. Orang berpikir waktunya dicariin salah. Nah itu untuk ngebut setan masuk neraka. Orang-orang biar masuk neraka, perantaranya merekanya mantep banget. Ini di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim gak ada yang mengatakan Rasulullah membaca Fatihah setelah sholat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dianya setelah sholat pegang HP. Berarti apa? Pegang HP afdal dari surat membaca surat Fatihah. Jadi nanti waktunya kalau dia sudah nggak ada celah kalau membaca Fatihah itu, zikir itu baik, ya waktunya disalahin. Rasulullah waktu zuhur nggak begini. Segitu ceteknya pemikiran dia loh, dan laku di Indonesia. Laku bahkan di dunia laku. Malah Indonesia malah dikit, alhamdulillah. Allah Ta'ala menjaga. Nah, khilaku zikir dicak sama dia. Orang mengingat Allah, nggak bisa. Harinya ini jamnya segini. Nggak boleh lebih dari 10. Allah bilang wadhkurullaha katsiran. Itu keluar di TV ustadznya ngomong anak. Tidak ada satu hadis pun yang menyatakan Rasulullah SAW itu berzikir lebih dari 70. Jadi nggak boleh lebih dari 70. Ini Allah di TV ya. TV-nya TV kondang terkenal di R. Dan beberapa TV lainnya, TV Van mungkin, TV apa? Nah, ini dia mantep banget, udah nggak ada hadis yang benar. Rasulullah itu habis selesai wirid ketok tetangga, ketok anak habis wirid 25 kali, anak habis wirid sekian kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah bilang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu itu fi'il mudhari, nggak berhenti bertasbih semua yang di langit dan di bumi. Nggak perlu. Kalau ini belajar tata bahasa itu yusabbih, bukan sabah. Sabah itu fi'il madhi telah berlalu. Yusabbih nggak berhenti, yang ada di bumi. Ente nggak mau zikir juga nggak apa-apa. Biar apa? Biar ente matuflih. Biar ente nggak bejo, biar ente sesat. Cariin zikirnya. Habis sholat Fatihah baru sumpah lagi itu di HP ada lagi. Demi Allah nggak ada hadis yang menyatakan Rasulullah SAW membaca Fatihah setelah sholat. Demi Allah saya bersumpah. Saya di pengadilan itu sama aja. Dia nggak mengatakan demi Allah. Anak Rasulullah SAW
tidak pernah makan orek tahu gitu loh, atau makan nasi. Sama aja bilang gitu, tapi Rasulullah makan enggak? Makan kan? Tapi dia bilangnya demi Allah, orang-orang Rasulullah tidak makan nasi. Memang adanya gitu. Lah masalah kita aja nggak pernah baca Fatihah, habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum Al-Fatihah, nggak ada. Astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, assalamualaikum. Segitu beraninya, mantepnya dia loh. Dia menganggap ini yang terbaik, is the best. Gara-gara di Arab Saudi diajarkannya masalah hal-hal khilafiyah. Gak bisa orang pemula diajarin hal-hal khilafiyah. Jadi kesian mereka itu. Ya ini gini hal-hal begini nanti yang menyelamatkan kita, semoga ya, insya Allah ya. Dari aliran-aliran yang menyesatkan umat, bukan aliran sesat, itu beda lagi aliran sesat. Yang aku nabi, yang aku ini itu ini menyesatkan umat benar. Dia pakainya hadis, Al-Quran, hadis. Nah, adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dibayarin banyak dananya. Dia tanpa pahamin menjengkelkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjengkelkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga otomatis menjengkelkan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang saleh ya, yang Allah karuniakan basirah, bisa ngomong ini masuk neraka, ini masuk surga loh, kalau tidak kasih tahu. Mereka baru dia nggak ada. Ini syegawah, ini sa'adah. Ini pelajaran syegawah, ini pelajaran sa'adah. Lalu ilmu itu cahaya. Ya ilmu kan cahaya, ilmu nur, ilmu itu cahaya. Dibilang sholawat nggak boleh sama orang-orang Yahudi, orang kafir. Sini ikut-ikut. Iya masuk akal ya. Itu sholawat dalam sholat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi innallaha wa malaikatahu yusholluna. Nggak pernah berhenti orang dalam sholat. Akhirnya nggak ada dalil lain, udah kecekik. Ya udah, sholawatnya yang nggak boleh dinyanyiin. Ya berarti kan boleh. Sholawat ke mana? Sekarang nyanyinya sekarang yang dibahas. Bener kan? Duit jalan. Akhirnya orang gila pada jadi pimpinan-pimpinan tuh. Orang gila beneran, orang gila. Kata Sayyidina Ali al-Junun. Orang kalau nggak gila, dai, duat, itu ya takutnya lebih banyak, memberitahunya lebih banyak, membangunnya lebih banyak. Orang Islam se-Indonesia dibilang gila kan terlalu, berarti kan dia paling gila. Wali Songo yang udah jelas-jelasan ahlu sunnah wal jamaah, sufiyah, jelas semuanya tapatilah. Jadi sekarang dibilang enggak. Wali Songo itu kata dia anti bid'ah. Kalau anti bid'ah nggak bakalan nyampe ke Indonesia. Ya. Setelah masuk semua Islam baru diajarin yang ini nggak benar, yang ini udah nggak usah pakai bahasa bid'ah. Dan akhirnya bid'ah nggak ada lagunya loh. Lama-lama loh. Ini orang udah mulai alergi sama bid'ah loh. Ya kan? Tapi nggak laku, akhirnya yang bid'ah beneran orang lakuin akhirnya. Karena kalau udah bilang terus bid'ah kan bid'ah beneran dilakuin sama orang. Lalu zikir dibilang bid'ah. Terawih, giliran dia pengen terawih kali ya. Kan jelas Rasulullah nggak terawih, nggak ada satu hadis pun yang mengatakan Rasulullah terawih itu nggak ada. Nggak ada satu hadis pun. Sayyidina Umar, tapi kan khulafa ar-rasyidin min ba'di. Oh ya khair. Quran kan nggak ada titiknya cuma Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat baru ada titiknya. Dulu nggak pakai titik loh. Sahabat pintar-pintarnya gimana loh? Sayyidina Umar bin Khattab itu baca itu di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam. Terus nggak ada tajwid. Nggak ada tajwid itu 200 tahun itu setelah Hijriah itu. Ada tajwid itu gimana tuh? Dia nggak bilang bid'ah. Ya kan orang segila-gilanya orang yang bilang al-kullu muhdatsatun itu semua yang baru adalah bid'ah. Itu orang dhalalah maksudnya. Kullu bid'atin dhalalah itu gila itu, semua bid'ah dhalalah itu. Ntar ngegasnya motor gimana? Udah semua bener semua ngegasnya motor, lah motornya kan bid'ah. Jalannya dia bilang enggak, ini bukan urusan agama, bukan urusan ubudiyah.
Jadi otaknya itu ibadah itu waktu menunggu begini. Makanya masalah muamalah kepada manusia. Paham nggak? Lihat itu tatapan matanya, congor-congornya dia gitu, dia butuh ya di matanya di hayyin lain. Begitu yang beda pemahaman pada itu motonya dibawa-bawain gitu loh. Pecah-pecah padahal kagak ada wibawanya pisan. Orang jelek memutar. Dan itu orang-orang yang jauh dari zikrullah, mengingat Allah. Tapi merasa dirinya yang paling benar. Moga Allah menyelamatkan ini, aliran-aliran ini. Hakadha pentingnya majalisul zikir. Moga Allah menjaga akidah kita.